Selamat salam kenal saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang saya cintai, yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan sedikit firman. Mudah-mudahan firman ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus Penyelamat kita, yang rela mati demi menebus dosa-dosa kita. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus bisa mengerti firman ini. Kalau yang tidak mengerti boleh bertanya di kolom komentar di bawah, saudara-saudara. Bertanya terbuka lebar untuk siapapun, saudara-saudara. Jika kalau ada kalimat saya atau kata saya yang salah, mohon maaf untuk itu semua, saudara-saudara. Dan mungkin ada kalimat atau kata yang saudara kurang pahami atau kurang mengerti, bisa bertanya di kolom komentar, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Dan saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Saudara bisa mengambil Alkitab dan kita sama-sama membacanya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali lagi kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya atau matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, atau tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah itu dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah kaki Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pepohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian firman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawabnya perempuan itu,
ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kamu makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dore dan rumput dore yang akan dijadikannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situ engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dia yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalaukan manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Terima kasih saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya sudah membacakan sedikit firman. Di sini saya memberi judulnya buah sulung. Kenapa saya memberi judulnya buah sulung? Karena nanti saudara akan memahaminya lebih dalam lagi ketika mengikuti video-video berikutnya. Untuk saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, di sini ular adalah binatang cerdik yang dijadikan oleh Tuhan di Taman Eden itu. Di sini bahwa ular telah memanipulasi firman Tuhan untuk manusia, untuk Hawa. Makanya Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa saya memberi judulnya buah sulung? Karena dari awal manusia diciptakan sudah dimanipulasi firman Tuhan. Jadi iblis atau ular itu memanipulasi firman Tuhan untuk menghasut manusia jatuh dalam dosa. Nah,
Di sini Tuhan Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, tapi kecuali pohon yang di tengah-tengah taman jangan kamu makan atau menyentuhnya, nanti kamu mati. Tapi ular memanipulasi semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya Hawa kena tipu dari ular itu, dan Adam juga mengikutinya, saudara-saudara. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa Tuhan itu begitu baik sama kita, saudara-saudara. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, karena tidak taat sama Tuhan. Seharusnya sebelum mereka memakan buah itu harus bertanya dulu kepada Tuhan, apakah boleh kami makan Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah melarang keras. Apakah kita seperti itu, saudara-saudara? Sebelum kita melakukan segala sesuatu pekerjaan, kita bertanya kepada Tuhan. Ini hal sepele yang diberikan tanggung jawab untuk manusia. Belajarlah untuk melakukan segala hal yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar. Bertanyalah kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber jalan yang terbaik. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan begitu baik walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah marah mereka. Walaupun Tuhan mengutuk mereka, tapi tidak pernah marah kepada mereka, saudara-saudara yang kukasihi. Kenapa saya bilang Tuhan tidak marah? Karena ketika sebelum Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang, saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka, saudara? Tuhan mengasihi, saudara-saudara. Begitu besar kasih Tuhan kepada mereka, saudara-saudara. Mereka tidak mentaati firman Tuhan, tidak mentaati Tuhan, tapi Tuhan masih baik dan masih melindungi mereka, saudara-saudara. Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang dan memakainya untuk mereka, saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan untuk mereka. Dan kita lanjut lagi di ayat berikutnya, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-22, saudara-saudara. Di sini berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa salah satu dari Tuhan itu, saudara-saudara? Malaikat-malaikat Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu bahwa tipuan itu dari malaikat-malaikatnya, saudara-saudara yang kukasihi. Jadi yang tidak taat adalah malaikat-malaikatnya, saudara-saudara. Makanya Tuhan tetap mengasihi manusia, saudara-saudara. Malaikat-malaikat itu mempergunakan ular untuk menipu daya manusia, saudara-saudara. Karena dia tahu segala rencana Tuhan, saudara-saudara. Apa yang Tuhan ingin lakukan untuk manusia di Taman Eden, dia tahu segalanya, saudara-saudara. Makanya dia tidak mau, sehingga dia mempergunakan ular untuk menipu manusia. Siapakah dia? Dia adalah setan yang dibuang dari surga.
ke bumi, saudara-saudara. Jadi setan itu dibuang ke bumi, saudara-saudara, karena Tuhan sudah tahu bahwa dialah yang di salah satu antara malaikat-malaikatnya yang menghasut manusia jatuh dalam dosa dan memutarbalikkan firman Tuhan. Karena dia tahu segala rencana Tuhan. Siapa malaikat itu? Pastinya setiap hari Tuhan kemana dia mengikuti Tuhan, saudara-saudara. Dia selalu mengiringi Tuhan, makanya dia tahu rencana Tuhan, sehingga dia menghancurkan rencana Tuhan dengan si ular tua itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, kita lanjut lagi. Sudah tahu siapa dan bagaimana buah sulung jatuh dalam dosa. Buah sulung jatuh dalam dosa ialah yaitu karena dihasut oleh iblis. Dan cara iblis menghasut buah sulung ialah dia memutarbalikkan firman Tuhan untuk menghasut manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Kita harus memahami dari awal Alkitab dan dari sampai akhir Alkitab. Semua firman harus simpan dalam hati sehingga kita bisa ketemu awal mula dan akhir dari semua rencana Tuhan, saudara-saudara. Karena iblis menipu daya manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tentulah iblis sudah mengetahui bahwa dari awal mula penciptaan sampai akhir, kapan berakhirnya semua ini, dia sudah tahu semuanya, saudara-saudara. Makanya Tuhan rela datang ke dunia ini untuk memberitahu dari awal sampai akhir kejadiannya semua. Tuhan sudah menyingkapinya untuk kita, saudara-saudara. Tapi kita tidak meminta kepada Tuhan, tidak meminta kehendak Tuhan jadi atas kita, sehingga kita tidak memahami firman-Nya lebih dalam lagi, saudara-saudara. Jadi saya meminta saudara-saudara, berdoalah, bersujudlah kepada Tuhan, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, dan mintalah kehendak Tuhan jadi atas kita, dan mintalah hikmat seperti Salomo supaya mengerti tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Karena Salomo diberi hikmat sehingga dia menguasai sepertiga dari bumi, saudara-saudara. Dengan hikmatnya dia menguasai sepertiga dari bumi, bukan dengan peperangan atau bukan dengan perlawanan, tapi dengan hikmat dia menguasai sepertiga dari bumi. Apa benar buktinya? Buktinya ratu dari negeri Sheba bisa sampai ke sana, jaraknya ribuan kilometer sampai ke Israel. Dia rela sampai ke sana demi mengetahui hikmatnya Salomo, dan rela membayar upeti untuk Salomo, saudara-saudara. Apakah Salomo dengan hikmat dia tidak menguasai sepertiga dari dunia, saudara-saudara? Itu buktinya, saudara-saudara. Maka kita memiliki hikmat, kita bisa menguasai firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudara. Mintalah hikmat, mintalah kehendak Tuhan jadi atas kita. Jangan minta kehendak kita jadi atas kita, tapi minta kehendak Tuhan jadi atas kita. Maka semua bisa terjadi. Tuhan sangat mengasihi kita, saudara-saudara, sehingga ia menyingkapi, ia rela datang mati mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita, dan rela
rela mati datang untuk menyingkapi semua tentang rencananya untuk kita, saudara-saudara, supaya kita mengetahui rencananya lebih dalam lagi. Karena Tuhan sudah tahu iblis pasti bekerja lebih dalam lagi untuk menghasut lebih banyak lagi manusia, saudara-saudara. Sehingga saya di sini menyatakan bahwa iblislah yang disebut penjahat itu akan menghasut firman Tuhan di akhir zaman ini untuk untuk membuat manusia jatuh dalam dosa lagi, saudara-saudara. Jadi saya mau peringati kenapa saya beri buah sulung. Karena buah sulung adalah penciptaan pertama, saudara-saudara. Jadi kita adalah buah-buah dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi buah sulung itu adalah penciptaan pertama, saudara-saudara. Dan panen yang pertama yaitu ketika Tuhan Yesus datang mati di kayu salib. Itulah panen buah sulung. Supaya kita semua mengerti tentang firman ini, saya sudah menyampaikan, saudara-saudara, bahwa waktu Tuhan Yesus bangkit naik ke surga, itu adalah panen buah sulung, saudara-saudara. Maka buah sulung yang dipanen hanyalah bangsa Israel dan keturunan dari orang-orang percaya dari Adam dan Hawa. Jadi panen buah sulung itu, saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga dan orang-orang yang percaya dari bangsa Israel, dari keturunan Adam dan Hawa, orang-orang yang percaya ikut naik bersama-sama Tuhan Yesus masuk ke Taman Firdaus. Maka itu dikatakan adalah panen buah sulung. Maka setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga, iblis dilepaskan dan iblis dilemparkan ke bumi. Maka ia menghasut firman Tuhan lagi untuk menyesatkan lagi manusia di bumi. Buktinya mana? Sudah ada, saudara-saudara, ajaran yang mengklaim ajaran-ajaran Yesus dan menyatakan bahwa Yesus adalah nabi. Yesus bukanlah Tuhan, tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan kita rela mati demi kita, mengorbankan nyawanya, meneteskan darahnya demi kita. Tapi iblis menyuruh kita menyangkalnya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Itulah iblis, saudara-saudara. Maka iblis mengklaim semua ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu yang ia tidak berani menyatakan kepada pengikut-pengikutnya, saudara-saudara. Karena ketika ia menyatakan itu, sama saja ia melemparkan dirinya ke dalam laut. Dia membuat itu jadi batu sandungan dia, saudara-saudara. Apa yang dia tidak bisa menyatakan? Dari mana suku Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita, saudara-saudara, penebus kita, saudara. Dia tidak berani mengklaim itu, saudara-saudara. Karena apa? Dia sudah tahu bahwa dari suku Yehuda lah yang memegang tongkat kerajaan, tongkat kekuasaan. Jadi kalau dia mengklaim Tuhan kita Yesus Kristus dari suku Yehuda, maka sama saja dia membuang dirinya masuk ke dalam api, saudara-saudara. Kalau dia mengklaim itu, berarti dia membuat itu jadi batu sandungan, saudara-saudara. Maka ia tidak berani mengklaim itu, saudara-saudara. Karena di situ sudah dijelaskan dari suku Yehuda lah yang akan memegang tongkat kerajaan. Dari suku Yehuda lah, dari singa Yehuda lah yang akan memegang tongkat kerajaan. Apakah yang dia klaim itu ada tertulis di situ bahwa Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih dari suku Yehuda? Cari baik-baik. Tidak ada, saudara-saudara. Di kitabnya juga tidak ada. Di
ilmu tafsirnya juga tidak ada, saudara-saudara. Jadi tidak ada dijelaskan di situ dari mana dia, saudara-saudara. Dari mana Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Alkitab saja yang memberitahu kita secara detail, saudara-saudara. Makanya saya berkata, Tuhan itu sangat baik. Dia rela mati supaya banyak yang akan tersesat. Jadi saudara-saudara, jangan tanya siapa antikris, tapi tanamkanlah firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita. Pekerjaan kita sehari-hari, belajarlah untuk berminta dan bertanya kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu hal sebelumnya harus bertanya kepada Tuhan sebelum kita melakukannya, saudara-saudara. Karena itu Tuhan inginkan untuk kita, saudara-saudara. Jadi biasakan diri untuk datang ke hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Jadi Tuhan akan memberikan kita apapun kita minta, dan Tuhan akan membukakan pintu untuk kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, bahwa pasti iblis akan bekerja keras. Dia akan menghasut firman Tuhan supaya manusia bisa jatuh dalam dosa lagi, supaya iman manusia goyah dan tidak diangkat ke surga, saudara-saudara. Jadi siapa bilang kita diangkat sebelum malapetaka itu terjadi, itu salah, saudara-saudara. Kita harus mengalami penderitaan, malapetaka, aniaya, banyak penghasutan firman Tuhan akan diklaim sedemikian rupa, detail-detail mungkin untuk menyesatkan kita. Jadi sekarang iblis sudah bekerja, saudara-saudara. Berhati-hatilah, saudara-saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa berjaga-jagalah supaya engkau jangan disesatkan. Apa maksud dari perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh? Gadis-gadis bijaksana adalah orang-orang yang pintar, yang tidak mengandalkan buku saja, tapi menyimpan firman dalam hati dan pikiran dan pekerjaannya sehari-hari. Sehingga waktu tiba kedatangan Tuhan Yesus untuk pengangkatan naik ke surga, kita tidak nyasar. Karena kita berharap buku atau Alkitab, maka ketika itu disingkirkan, kita tidak memiliki harapan lagi, saudara-saudara. Maka kalau kita mengharapkan Alkitab adalah pedoman dari hidup kita, maka kita sama seperti perempuan yang bodoh, yang tidak hanya mengandalkan minyak dalam lampunya, tapi tidak membawa minyak eceran atau persiapan minyak eceran untuk kemudian hari. Jadi Tuhan ingin kita seperti perempuan, gadis-gadis yang bijaksana, yang bukan hanya mengandalkan firman dalam buku saja, tapi mengandalkan firman dalam hati dan pikiran kita dan perilaku kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak mengandalkan minyak dalam pelita kita, tapi mengandalkan minyak dalam otak kita, saudara-saudara, pikiran kita. Jadi saya pesankan untuk saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan begitu detail memperingati kita, saudara-saudara. Apa yang Tuhan perintahkan, bahwa 1-2 orang di ladang dan 2 perempuan yang sedang memutar batu kilangan. Itu benar-benar peringatan keras buat kita. 2 orang di ladang adalah sama seperti buah sulung Adam dengan Hawa. 1 dibawa, 1 ditinggalkan. Itu artinya nanti yang memegang peranan di kebun itu adalah yang dihasut. Dan ketika yang memegang peranan itu dihasut, maka pasti
pengikutnya juga dihasut. Ini contohnya, saudara bekerja dalam suatu perusahaan, maka manajernya dihasut, bosnya dihasut, pasti saudara juga ikut dihasut, karena saudara mementingkan pekerjaan itu untuk kehidupan saudara sehari-hari. Maka ketika bosnya mengikuti setan, pasti saudara mengikuti setan. Apa arti ladang? Ladang adalah tempat mencari nafkah sehari-hari. Jadi di mana kita mencari nafkah, kita harus bersiap-siap mencari nafkah di tempat yang sewajarnya, saudara-saudara. Maka itu pesan saya buat kita semua, bahwa ladang adalah tempat untuk mencari nafkah. Jadi ladang sama seperti perusahaan yang kita saat ini bekerja di dalamnya, itu adalah ladang kita, saudara-saudara. Maka kita harus menggunakan akal pikiran kita supaya bos kita dihasut, kita tidak ikut dihasut, saudara-saudara. Dan yang kedua, dua perempuan yang sedang memutar batu kilangan, itu ialah ibu dan anaknya, saudara-saudara. Ibu adalah guru untuk anak-anaknya, saudara-saudara. Ibu adalah pengajar untuk anak-anaknya, saudara. Jadi yang dua orang adalah yang sedang memutar batu kilangan, itu memutar batu kilangan untuk membuat roti, saudara-saudara. Jadi memutar gandum untuk membuat roti. Maka itu hanya pekerjaan dilakukan oleh istri dan anak ceweknya, saudara-saudara. Maka itu yang Tuhan peringatkan kepada kita, bahwa ibunya harus pintar mengajarkan anaknya dengan baik. Dan ada dua orang tidur dalam satu kasur, satu di bawah, satu ditinggalkan. Itu adalah suami istri atau rumah tangga, saudara-saudara. Maka dalam rumah tangga harus imamnya siapa? Adalah suami. Jadi suami harus mengajarkan rumah tangga itu mengerti, memahami lebih dalam lagi tentang firman, sehingga suaminya itu jangan dihasut oleh setan. Karena kalau suaminya telah mengikuti setan, maka pasti keluarganya akan ikut, saudara-saudara. Maka dengarkanlah dan simpanlah baik-baik ini semua, saudara-saudara. Itulah pekerjaan iblis di hari depan, saudara-saudara. Akan menghasut orang-orang penting, maka orang-orang yang di bawahnya akan turut mengikuti yang bosnya. Jadi saudara-saudara, bosnya harus dihasut duluan, saudara-saudara. Maka saya minta kepada saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, pahamilah baik-baik firman Tuhan dan mengertilah baik-baik firman Tuhan, karena ini penting. Kita tidak bisa lari dari semua ini terkecuali kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita, Sang Penebus kita. Begitu detail Tuhan memperingati kita, tapi kita tidak mau mempelajari semua firman-Nya, padahal Tuhan sudah memperingati semuanya, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik firman, saudara-saudara, karena Tuhan sudah tahu bahwa dengan firman-lah setan akan menghasut manusia supaya tidak terangkat ke surga. Berhati-hatilah. Ini hanya sedikit firman yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus, yang kucintai, Bapak Ibu yang kucintai, dalam nama Tuhan kita, Sang Penebus kita, Sang Penyelamatkan kita. Saya pesankan untuk saudara-saudara supaya menyampaikan firman dengan begitu besar kasih akan kita. Tuhan Yesus berpesan kepada kita bahwa kita mendapatkannya dengan cuma-cuma, maka kita akan memberikannya dengan cuma-cuma juga. Jadi saya pesankan memberi firman dengan tulus dan ikhlas. Kita mendapatkannya dengan murah, maka kita memberikannya dengan murah juga. Maka kita harus memberikan dengan tulus ikhlas. Kita harus menyampaikannya dengan hati dan pikiran kita yang
begitu memiliki kasih karunia begitu besar, sehingga jangan di antara kita ada yang saling melempar sindiran atau saling menyerang satu sama lain, tapi kita memberikan firman itu kepada orang-orang yang tidak memahaminya dengan cara kita sendiri dan dengan penuh kasih, saudara-saudara. Karena Tuhan mengajarkan kasih, bukan Tuhan mengajarkan kekerasan. Tuhan tidak mengajarkan kekerasan. Tuhan mengajarkan kasih. Jadi kita harus menyampaikannya dengan kasih, saudara-saudara. Saya lihat di YouTube banyak yang begitu saling serang. Ada yang salah bisa ditegur dengan baik-baik. Ada caranya, saudara-saudara. Kita harus menegurnya dengan baik-baik dan kita harus menegurnya dengan sopan, saudara-saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita harus bersatu. Jangan memandang rendah satu sama lain. Jangan memandang asing satu sama lain. Tapi memandang bahwa kita adalah satu dalam Kristus, Tuhan kita, Sang Penebus kita, Sang Juru Selamat kita. Maka itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara-saudara, yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama membangun fondasi yang Tuhan sudah mempersiapkan di batu karang. Mari kita sama-sama memegang tangan. Jangan memandang dari aliran ini, dari gereja ini, dari aliran itu, dari gereja itu. Tapi kita adalah satu dalam Kristus. Jadi mari kita sama-sama memegang tangan, berdoa, bersujud, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita bukan meninggikan kerajaan Tuhan dengan tembok semen atau tembok batu bata, tapi kita meninggikan kerajaan Tuhan dengan batu karang. Karena di atas batu karang ini Tuhan mendirikan kerajaannya. Jadi dengan batu karang juga kita meninggikan kerajaan Tuhan. Mari kita meninggikan dengan batu karang, supaya dengan batu karang itu tidak ada yang dapat menggoyahkannya, tidak ada yang dapat meruntuhkannya. Karena Tuhan meletakkan fondasi dengan batu karang, kita meninggikannya dengan batu karang. Mari kita sama-sama menyebarkan firman Tuhan dengan mendirikan kerajaan Tuhan dengan batu karang, saudara-saudara. Mari kita memegang tangan, saling mengasihi, saling menyayangi, karena itu diinginkan Tuhan. Kita mendirikan dengan kasih karunia, tidak ada seorang pun dapat menggoyahkannya, saudara-saudara. Karena Tuhan berkata, buah kerajaan kalau tidak bersatu maka dengan mudah dipecah belahkan. Maka kita harus bersatu sehingga tidak ada yang berani memecah belah kita, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Hanya itu yang kusampaikan. Untuk saudara-saudara yang kurang memahami, kurang mengerti, saya persilakan bertanya di kolom komentar agar kita bisa mengertinya dengan baik, memahaminya dengan baik lagi. Jadi ada kalimat atau kata yang menyinggung hati dan perasaan saudara-saudara, bisa menegur saya, dan saudara-saudara bisa memaafkan saya. Karena saya hanyalah manusia biasa, saya hanyalah jemaat biasa, saya bukan pendeta atau bukan apa-apa. Saya hanyalah jemaat biasa, saya hanyalah belantara yang menyampaikan sedikit firman untuk saudara. Jadi saudara tidak boleh meminta terima kasih kepada saya, tapi mintalah kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan segalanya, bukan saya yang memberikan segala. Saya hanyalah pelantara yang manusia berdosa yang tidak layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Tapi karena Tuhan memiliki kasih karunia, sehingga Tuhan membuat saya menjadi pelantara untuk menyampaikan ini kepada saudara-saudara. Jadi minta terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan saudara jalan dan kebenaran, hidup yang kekal, dan memberikan saudara segalanya apa yang saudara minta. Tapi kalau saudara minta terima kasih kepada saya tidak memberikan saudara apa-apa. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki hakikat apa-apa. Saya hanyalah orang berdosa yang tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan membukakan pintu untuk
setiap manusia berdosa yang ingin datang ke hadapannya. Jadi saya percaya pasti saudara-saudara juga bisa datang ke hadapan Tuhan, karena Tuhan mengorbankan dirinya untuk kita. Jadi siapapun datang kepada Tuhan pasti akan kasihani dan akan menjawab doa-doanya. Ini hanya sedikit firman saudara-saudara. Please share, bagikan video ini agar banyak orang yang bisa mengetahuinya lebih dalam. Dan saya pesankan satu, jangan kejar dan ingin mengetahui siapa antikris. Antikris tidak akan muncul sebelum kasih karunia disingkirkan. Jadi ketika kasih karunia disingkirkan, kita tidak memiliki minyak untuk mempersiapkan diri kita, maka bahayalah bagi diri kita. Itu yang saya pesankan saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang masih menahannya sehingga ia tidak menyatakan diri. Ketika yang menahannya itu sudah disingkirkan, maka ia akan menyatakan diri. Apa yang menyatakan diri? Kasih karunia saudara-saudara. Jadi kalau ketika kasih itu sudah disingkirkan, maka kita dalam mara bahaya yang besar. Karena waktu Tuhan Yesus pergi naik ke surga, ia menyatakan, damai sejahtera kutinggalkan menyertai engkau. Jadi damai sejahtera Tuhan tinggalkan untuk kita. Tapi kalau ketika damai sejahtera dicabut dari dunia, maka kita tidak memiliki minyak untuk pelita-pelita kita saudara-saudara. Jadi saya pesankan, camkan itu baik-baik saudara-saudara. Jadi jangan mengetahui siapa antikris. Antikris tidak akan muncul saudara-saudara, karena kasih karunia belum dicabut saudara-saudara. Damai sejahtera masih menyertai kita saudara-saudara. Jadi ketika damai sejahtera itu dicabut, maka buku yang kita harapkan, kita pegang pikul setiap hari, Alkitab yang kita pegang, kita pikul setiap hari, kita tidak akan mengerti lagi isinya. Maka cara satu-satunya adalah simpan dalam pekerjaan kita sehari-hari, simpan dalam hidup kita sehari-hari, supaya ketika damai sejahtera disingkirkan, kita memiliki minyak untuk menyalakan pelita kita saudara-saudara. Itu Tuhan inginkan saudara-saudara. Maka sekarang pesan saya, bersiap-siap dan berjaga-jagalah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia telah datang mengorbankan nyawanya demi kita. Kita harus relakan diri kita untuk Tuhan. Berikanlah jiwa dan raga kita sepenuhnya untuk Tuhan. Mari kita simpan firman dalam hati dan pikiran kita. Pekerjaan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari harus penuh dengan firman. Karena ketika kita tidak memiliki firman dan Roh Kudus, maka kasih karunia itu dicabut. Kita gigit jari. Hanya ini yang kusampaikan kepada saudara. Jadi saya minta di subscribe, dibagi agar anak-anak Tuhan kita Yesus Kristus bisa menjaga-jaga lebih dalam lagi dan bisa mengetahui firman Tuhan lebih dalam lagi. Jadi semoga firman ini bisa bermanfaat. Maafkan saya ketika kalimat-kalimat atau perkataan kata-kata saya yang agak menyinggung atau apa, tolong dimaafkan. Dan saya pesankan itu, minta terima kasihlah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena saya bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati, membuka jalan lurus bagi kita semua dan saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan. Amin. Please di subscribe dan dibagikan supaya banyak yang bisa mempersiapkan diri lagi. Terima kasih untuk semuanya.